Hai K-Powers, ini adalah alur cerita dari film Along with the Gods, The Two Worlds. Cari posisi menonton yang nyaman. And 3, 2, 1, action! Film genre drama fantasi yang rilis pada tahun 2017 ini menceritakan tentang seorang pria bernama Kim Ja-hong yang melakukan perjalanannya ke akhirat. Semasa hidup, ia bekerja sebagai pemadam kebakaran. Lalu, setelah kematiannya di alam baka, ia harus menjalani 7 sidang pengadilan yang sangat berat untuk menentukan nasibnya di sana. Film ini menunjukkan pada kita, jika di akhirat kelak, semua harus dipertanggungjawabkan dan akan diadili dengan seadil-adilnya. Selain alur cerita yang mengharukan, film ini juga memiliki efek CGI yang sangat keren. Film ini dibintangi oleh Cha Tae-hyun, Ha Jung-ho, Kim Hyang-gi, Ju Ji-hoon, dan masih banyak lagi artis-artis Korea lainnya yang menghiasi film ini. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya guys. Scene bermula saat seorang petugas pemadam kebakaran mengalami kecelakaan dari gedung yang sangat tinggi. Ia melompat demi menyelamatkan nyawa seorang gadis kecil. Ia bernama Kim Ja-hong. Gadis kecil tersebut berhasil diselamatkan. Namun naas, Ja-hong meninggal saat itu juga. Ja-hong yang belum menyadari telah wafat didatangi oleh 2 orang malaikat yang bernama Haewon-mek dan Dok-chun. Mereka bertugas mendampingi Ja-hong saat persidangan di alam baka selama 49 hari ke depan. Dok-chun terkejut karena mengetahui jika Ja-hong adalah arwah teladan yang telah lama tidak ditemuinya. Saat itu, Ja-hong terlihat sangat panik karena ia belum bertemu dengan sang ibu dan ingin menyampaikan sesuatu. Ja-hong pun ditarik masuk menuju ke alam baka. Tiba di gerbang akhirat, Haewon-mek menunjukkan patung hakim tertinggi yang bernama Yeomra. Yeomra merupakan hakim neraka kedurhakaan dan raja dari semua raja. Di sana, Haewon-mek juga memperkenalkan Ja-hong dengan malaikat pendamping lainnya. Ia bernama Gangrim. Gangrim merupakan ketua dari malaikat pelindung. Karena Ja-hong arwah mulia, dengan mudah ia memasuki gerbang akhirat tersebut. Tiba di pengadilan pertama, yaitu di pengadilan pembunuhan, Dok-chun menjelaskan jika Ja-hong akan melewati 7 pengadilan di 7 neraka. Pengadilan yang harus dilewatinya adalah pengadilan pembunuhan, kemalasan, ketidakjujuran, ketidakadilan, pengkhianatan, kekerasan, dan pengadilan kedurhakaan. Gangrim menambahkan jika Raja Yeomra lah yang akan menilai semua dosa-dosanya. Dan saat di persidangan, Ja-hong disarankan untuk tidak berbicara hal yang tidak penting. Haewon-mek menjelaskan jika Dok-chun bertugas sebagai malaikat yang bisa membaca semua riwayat semasa hidup Ja-hong. Namun saat mencari riwayat tentangnya, tenaga Dok-chun akan terkuras dengan banyak. Di sela perbincangan, tiba-tiba neraka pembunuhan terbuka dan persidangan pun dimulai. Dua jaksa di persidangan itu menjelaskan jika semasa hidupnya Ja-hong pernah dianggap membunuh karena dengan sengaja meninggalkan temannya yang sekarat saat terjadi kebakaran. Oleh karena itu, ia didakwa dengan pembunuhan secara tidak langsung. Sehingga jaksa menuntutnya dengan 5 tahun berada dalam neraka pembunuhan. Lalu, Gangrim sebagai malaikat pelindung dibolehkan untuk membela Ja-hong. Ia mengatakan saat kejadian, teman Ja-hong yang sekarat mendengar gedung akan runtuh. Lalu, ia menyuruh Ja-hong untuk menyelamatkan korban lainnya. Kemudian barulah ia menyelamatkan temannya itu. Namun sayang, saat Ja-hong berhasil menyelamatkan korban lainnya, gedung pun keburu runtuh. Dan malam itu, Ja-hong berhasil menyelamatkan 8 korban lainnya. Mendengar penjelasan dari Gangrim, hakim kemudian memutuskan Ja-hong tidak bersalah atas segala dakwaannya. Kemudian, mereka melanjutkan persidangan berikutnya di pengadilan kemalasan. Saat melintasi sungai kemalasan, Dok-chun mengatakan jika Ja-hong akan melewati sidang ini dengan mudah, karena ia sangat rajin semasa hidupnya.
Jahong kemudian menanyakan kepada para malaikat kenapa sangat yakin dalam membantunya di persidangan. Dokchun menjelaskan jika Jahong berhasil melewati semua persidangan, maka nantinya para malaikat pelindung juga akan mendapat reinkarnasi atau hidup kembali ke dunia dengan tubuh yang berbeda. Namun dengan syarat, mereka harus mendapatkan 49 roh teladan, dan Jahong adalah manusia teladan yang ke-48. Gangrim kembali mengingatkan Jahong untuk tidak melawan perkataan Dewi Kemalasan di persidangan nanti. Singkat cerita, mereka tiba dan memulai persidangan itu. Di dalam cermin karma, Dokchun memperlihatkan semasa hidup Jahong, ia hampir tidak pernah bermalas-malasan. Bahkan di jam istirahatnya sekalipun. Ia sangat sering membantu orang lain dan juga menyelamatkan beberapa hewan. Melihat semua kebaikan Jahong, Sang Dewi sangat senang dan akan menutup persidangan. Sang Dewi kemudian menanyakan pada Jahong kenapa ia bisa sebaik itu dan ikhlas dalam melakukannya. Namun secara mengejutkan, Jahong mengatakan jika semua yang dilakukannya itu hanyalah karena uang. Sang Dewi pun tiba-tiba marah, lalu membuka neraka kemalasan. Melihat Jahong yang hampir terjatuh ke dalam neraka, Gangrim dan Heon Mek melompat dan memohon pada Sang Dewi agar melihat cermin karma milik Jahong. Jahong melakukannya memang karena uang, namun ia mencari semua uang tersebut agar bisa mengirimkannya kepada sang ibu yang sakit-sakitan dan juga demi sekolah adiknya. Ia rela bekerja sampingan bahkan di hari-hari liburnya. Mendengar pembelaan dari Gangrim, Dewi Kemalasan pun terharu, lalu menutup kembali pintu neraka tersebut. Setelah selesai, di perjalanan menuju pengadilan ketidakjujuran, Gangrim sangat marah karena Jahong tidak mendengar ucapannya yang melawan perkataan Dewi Kemalasan saat di persidangan tadi. Hewan Mek mengatakan jika semua persidangan berjalan lancar, maka Jahong akan diizinkan untuk hadir ke dalam mimpi sang ibu. Mendengarkan hal itu, Jahong kembali bersemangat dan ingin muncul di dalam mimpi ibunya. Lalu, saat ke persidangan selanjutnya, terjadi sebuah keanehan. Ratusan setan neraka muncul dan ingin menghadang perjalanan mereka. Gangrim mengatakan jika ada keluarga Jahong yang meninggal lalu arwahnya penasaran dan ingin untuk balas dendam. Dokchun kemudian menutup mata Jahong agar setan neraka tidak kembali mengejar mereka. Jika kejadian seperti ini terus terjadi, maka kemungkinan mereka tidak akan berhasil menyelesaikan perjalanan selama 49 hari ke depan. Gangrim kemudian pergi ke dunia manusia untuk mencari keluarga Jahong yang meninggal dan menjadi arwah penasaran. Gangrim kemudian mencari tahu ke kantor Jahong. Di sana ia melihat ibu Jahong yang bisu bersama adiknya. Mereka mengambil barang-barang peninggalan Jahong. Kemudian Gangrim melakukan flashback di rumah Jahong. Ia mengetahui jika adiknya yang bernama Kim Su-hong telah tewas dan kini menjadi arwah penasaran. Lalu terjadilah pengejaran. Jahong yang penasaran dengan keluarganya kemudian membuka penutup matanya. Hal itu membuat setan neraka kembali muncul dan akan menyerang mereka. Beruntung Raja Yeomra datang dan menyarankan malaikat pelindung untuk segera membakar jasad keluarga Jahong. Kemudian menyuruhnya untuk memusnahkan arwah penasaran tersebut. Jahong yang mengira ibunya telah mati kembali berulah. Ia marah-marah pada Yeomra karena tak mau jasad ibunya dibakar. Di neraka kebohongan, mereka kembali mengikuti persidangan. Dulu, Jahong pernah menulis surat palsu untuk anak temannya yang gugur dan mengaku sebagai ayahnya. Dewi kebohongan yang memimpin persidangan kemudian hendak mengeksekusi Jahong karena kesalahannya itu. Namun, Gangrim dari dunia manusia melakukan telepati dengan Dokchun untuk membela Jahong. Jahong melakukan itu semua ternyata untuk menyemangati putri temannya itu agar lebih bersemangat dalam menjalani hidup setelah kematian ayahnya. Jahong juga sering mengirim surat yang membohongi ibunya agar ibunya sembuh dari penyakit yang dideritanya.
Mendengar pembelaan dari Gangrim, Dewi Kebohongan pun terenyuh dan membebaskan Jahong dari tuntutannya. Di perjalanan, Jahong bercerita ingin memberikan rice cooker pada ibunya. Namun, Dokchun tahu dalam rice cooker tersebut ada surat pengakuan Jahong yang belum tersampaikan. Tak lama Gangrim datang memberi kabar jika ibu Jahong masih sehat. Namun, ia merahasiakan kematian adiknya pada Jahong. Selama arwah adiknya masih berkeliaran, maka perjalanan akhirat Jahong akan terus mengalami masalah. Setelah beberapa hari mencari teka-teki kematian Suhong, ternyata Suhong tewas saat mengikuti pelatihan wajib militer. Dan tanpa sengaja, ia tertembak dengan senjata temannya sendiri. Kemudian, pemimpin mereka yang bernama Park tidak ingin orang lain tahu kejadian itu. Karena hal itu akan mengancam promosi jabatannya. Untuk menghilangkan jejak, ia dan Don Yun mengubur Suhong di hutan dekat markas latihan mereka. Saat melintasi neraka ketidakadilan, Dokchun mengatakan Jahong tidak perlu untuk mengikuti persidangan ini. Karena ia merupakan manusia mulia yang pasti adil pada seluruh makhluk. Namun tiba-tiba, dinding es di sekitar mereka roboh. Lalu mereka lari ke kereta gantung di ujung tebing. Di kereta gantung, Jahong bercerita jika adiknya dulu sangat ingin menaiki kereta gantung. Lalu karena keceplosan, Hewan Mek mengatakan jika adiknya telah tewas dan kini menjadi roh pendendam, sehingga tidak akan bisa mencapai alam baka. Tentu hal ini membuat Jahong terkejut dan sedih. Sementara di bumi, saat Gangrim menggali kubur Suhong, tiba-tiba ia didatangi oleh Hewan Mek. Ia tidak setuju dengan cara Gangrim yang mencampuri urusan manusia. Kemudian Gangrim pergi untuk menyelidikinya kembali. Ia mengikuti Don Yun, sahabat Suhong yang pernah membunuhnya dulu. Akhirnya, ia berhasil menemukan Suhong dan menangkapnya. Gangrim mengatakan jika roh pendendam hanya akan menyulitkan saudaranya di alam baka. Namun Suhong menjelaskan jika ia menjadi roh pendendam karena saat itu dirinya dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Karena amarah dan dendamnya terlalu besar, ia mengeluarkan kekuatannya sehingga roh Suhong kembali berhasil kabur. Kembali ke alam baka, Jahong juga melewati neraka pengkhianatan tanpa persidangan. Kemudian, Gangrim memberitahukan pada teman-temannya jika semasa hidup, Jahong tidak pernah pulang selama 15 tahun ke rumahnya. Saat sedang menjelaskannya, Jahong memohon agar para malaikat membantu adiknya itu. Kemudian, tibalah mereka di neraka kekerasan. Di dunia manusia, Don Yun yang sedang mabuk melemparkan selembar peta ke rumah ibu Suhong. Peta itu menunjukkan tempat Suhong dikubur saat itu. Kemudian ia pergi ke sebuah gudang dan mencoba untuk bunuh diri. Gangrim yang melihatnya tidak dapat melakukan apa-apa. Namun tiba-tiba roh Suhong datang memohon kepada Gangrim untuk menyelamatkannya. Dengan syarat ia akan menyerahkan dirinya pada Gangrim. Dan karena Gangrim melakukan kontak dengan orang hidup, alam baka semakin kacau sehingga membuat Jahong dan para malaikat jatuh semakin dalam ke dalam neraka. Dalam persidangan kekerasan, Jahong pernah memukul adiknya yang kurang gizi. Kemudian, ia pergi meninggalkan rumah selama 15 tahun dan tidak pernah kembali. Hal itu membuat dewa marah dan akan mengeksekusinya. Lalu, Gangrim menyuruh Dokchun untuk meminta para dewa agar membuat sidang gabungan di sidang berikutnya. Sang dewa yang hampir mengetuk palu akhirnya menyetujui permohonan itu. Di perjalanan menuju neraka kedurhakaan, Dokchun baru mengetahui di malam Jahong memukul adiknya, ternyata Jahong juga ingin membunuh ibunya. Saat itu, Jahong mengaku ingin membunuh semuanya, termasuk dirinya. Karena merasa putus asa dengan kondisi ibunya yang sakit, serta perekonomian mereka yang sangat hancur. Hingga akhirnya, ia pergi dari rumahnya itu. Di dunia manusia, ibu Suhong yang mendapatkan peta kuburan anaknya, mendatangi tempat pelatihan sang putra. Ia meminta Park untuk menunjukkan kuburan anaknya itu. Namun, Park mengusir dan memperlakukan ibu Suhong dengan kasar, sehingga sang ibu pun pingsan. Suhong yang berada di sana melihat perlakuan Park. Suhong kembali marah dan menjadi roh pendendam.
Karena hal itu, alam baka kembali kacau dan membuat Jahong tersedot oleh pasir. Beruntung, Gangrim berhasil menenangkan Su Hong dan mengikatnya kembali. Di saat yang sama, persidangan terakhir pun dibuka. Persidangan itu dipimpin langsung oleh Raja Yeomra. Jaksa memulai membaca tuntutannya, dan karena dosa yang jelas dilakukan Jahong, sang raja langsung memutuskan hukuman dari dosa-dosanya itu. Namun Dokchun tetap memberikan pembelaan dan meminta untuk dimunculkan cermin karma. Ternyata malam itu ibunya tahu akan dibunuh. Jahong benar-benar sedih dan menyesal. Kemudian Yeomra menjelaskan jika sang ibu telah mengubur ingatan pahit itu dan berharap agar anaknya segera pulang. Jahong sangat terpukul dan memohon ampun terhadap dosanya itu. Begitu juga sang adik yang dapat mendengarnya dari bumi. Saat akan divonis hukuman, terjadilah gempa. Ternyata Gangrim menghadirkan Su Hong dalam mimpi ibunya. Di mimpi tersebut, Su Hong mengaku telah menjadi hakim di akhirat dan akan berpamitan selamanya pada sang ibu. Ia meminta ibunya agar tidak mencarinya lagi. Kemudian Su Hong menjelaskan jika selama ini Jahong mati-matian mencari uang demi untuk menghidupi mereka dan belum bisa pulang karena merasa malu. Lalu sang ibu menjawab jika mereka berdua tidak bersalah, melainkan sang ibu yang tidak baik dalam merawat mereka. Saat itu, Raja dan Jaksa terenyuh melihat keluarga Jahong. Kemudian, Raja memutuskan jika Jahong tidak berdosa karena telah mendapat restu dari ibunya. Di persidangan itu pula, Jahong mendapat hadiah spesial dengan reinkarnasi ke alam manusia. Saat akan pergi, Jahong berterima kasih pada Dokchun dan malaikat lainnya yang telah membantunya selama ini. Setelah kejadian itu, dari bumi, ternyata Su Hong juga menjadi arwah mulia ke-49. Karena penasaran, Gangrim menanyakan kenapa Helmek mencampuri urusannya saat mencari roh Su Hong sebelumnya. Dan ternyata itu bukanlah hewan Mek, melainkan Raja Yeomra yang menyerupainya. Ia ingin menguji Gangrim saat itu. Di rumah sakit, sang ibu mendapat paket rice cooker dari Jahong. Saat di rumah, ia membaca suratnya yang berisikan semua pengakuan kebohongan Jahong pada ibunya. Hingga sang ibu menangis bahagia. Demikian alur cerita dari film Along with the Gods, The Two Worlds. Mungkin pelajaran dari film ini adalah teruslah bersikap baik selama hidup di dunia, karena apa yang kita kerjakan itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jika suka dengan video ini, kalian tahu kan harus ngapain? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share untuk mendapatkan update video-video terbaru dari Ikepo Movie. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.